Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-Mukarramun wal Mutaramun, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam satu majelis yang insyaallah majelis kita ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa mari kita gunakan kesempatan yang sangat baik ini di tempat yang penuh keberkahan, di waktu yang juga penuh keberkahan ini untuk bersama-sama berdoa memohon kepada Allah. Semoga apa yang kita kerjakan di pagi hari ini benar-benar menjadi bagian amal soleh kita di sisi Allah, sekaligus juga dijadikan wasilah agar semua urusan kita dan juga urusan keluarga kita dan juga kaum muslimin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari semua kesulitan dan kesukaran. Dan juga para jamaah secara khusus mari kita doakan saudara-saudara kita yang pada saat ini tengah mendapatkan ujian, mendapatkan musibah dan juga tengah mengalami konflik, ya, wabil khusus saudara-saudara kita yang ada di Palestina, khusus lagi yang ada di daerah Gaza dan juga di belahan negeri kaum muslimin yang lain, di Pakistan dan juga di negeri-negeri yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada mereka, memudahkan urusan mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengentaskan persoalan-persoalan mereka. Allahumma amin. Al-Mukarramun wal Muhtaramun, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan mengkaji bersama-sama satu topik yang Al-Fakir beri judul orang-orang yang meraih kemenangan yang hakiki. Al-Mukarramun wal Mutaramun, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita perhatikan di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah dan Rasul-Nya telah menjelaskan kepada kita semua tentang hakikat kemenangan. Allah dan Rasul-Nya juga telah menjelaskan kepada kita semua tentang sifat-sifat yang menjadikan seseorang akan meraih kemenangan tersebut. Pada pagi hari ini kita akan mengkaji bersama-sama, yakni orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan hakiki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, Al-Mukarramun wal Mutaramun, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, untuk memulai saya akan sampaikan satu ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, tepatnya di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-185. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Para jamaah, kita semua pasti akan mati. Barangkali ayat ini sering kita dengar, ya. Bahkan mungkin banyak di antara kita yang sudah hafal dengan ayat ini. Kita semua pasti akan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahala. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah menang. Jadi para jamaah, di ayat ini, mungkin juga di ayat-ayat yang lain, Allah telah menjelaskan kepada kita semua bahwa hakikat kemenangan itu pada saat seseorang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya kelak di hari kiamat. Itulah orang-orang yang sebenarnya mendapatkan kemenangan yang benar-benar hakiki. Sebaliknya, orang itu disebut kalah pada saat orang itu kelak di hari kiamat dimasukkan ke dalam nerakanya Allah
dan dijauhkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini juga menjelaskan kepada kita semua agar kita benar-benar memperhatikan kehidupan akhirat kita, ditutup dengan satu lafaz, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Makanya para jamaah yang dirahmati Allah, di kehidupan dunia ini kita betul-betul harus menempatkan dunia ini seperti yang difirmankan Allah SWT. Jadi dunia ini permainan, panjenengan nggak usah terlalu serius di kehidupan dunia ini. Maksud saya, dalam kehidupan dunia ini kita benar-benar harus bersungguh-sungguh dalam hal yang bisa menjadikan kita masuk ke dalam surganya Allah, melakukan hal-hal yang bisa menyelamatkan kita dari nerakanya Allah SWT. Yang lain ini kita nikmati saja di kehidupan dunia ini. Dan di dalam tafsir Al-Baghawi yang disampaikan para jamaah yang dirahmati Allah, faman zuhsiha, yang disebut dengan faman zuhsiha, barang siapa yang diselamatkan, itu artinya nujiya wa uzila, barang siapa yang diselamatkan dan juga dijauhkan dari apa? Tentu dari api neraka. Dhafara bin najati wa najata minal khaufi, maka orang tersebut benar-benar akan mendapatkan kemenangan, menang dengan memperoleh keselamatan. Dhafara bin najati wa naja minal khaufi. Beliau mengatakan orang yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surganya Allah, maka ia mendapatkan kemenangan. Kemenangan dengan apa? Dengan memperoleh keselamatan dan keselamatan dari ketakutan. Jadi para jamaah, di dalam hadis-hadis sahih dijelaskan ya pada kita semua, pada saat hari kiamat, pada saat yaumul hisab, orang-orang itu benar-benar sangat khawatir, benar-benar sangat takut. Mengapa? Karena mereka menghadapi satu kondisi yang betul-betul sangat-sangat menakutkan. Ketika orang itu mendapatkan kabar gembira, hisabnya itu hisab yang mudah, dia dimasukkan ke dalam surganya Allah, maka pada saat itu orang tersebut dijauhkan oleh Allah dari rasa takut. Makanya al-mukarramun yang dirahmati Allah, kemenangan yang hakiki itu pada saat seseorang dimasukkan ke dalam surganya Allah, dijauhkan dari nerakanya Allah. Baik. Dan siapa orang-orang yang akan meraih kemenangan sejati itu? Di Al-Quran disebutkan, yang pertama adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Quran di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-111, di sana Allah berfirman, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam ayat ini para ulama menjelaskan, jadi Allah itu telah membeli. Jadi kalau namanya membeli itu kan berarti ada sesuatu yang kita punyai, yang itu kita jual kepada Allah. Apa yang kita punyai dan apa yang kita jual kepada Allah, sehingga Allah membeli apa yang kita miliki itu dengan satu harga. Harganya adalah al-jannah. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Mereka berperang di jalan Allah. Fayaqtulun, mereka itu membunuh, wa yuqtalun, atau mereka terbunuh. Jadi al-mukarramun yang dirahmati Allah SWT, orang yang berjihad di jalan Allah, kemudian dia sampai misalnya nih terbunuh di jalan Allah, maka pasti orang itu akan dimasukkan ke dalam surganya Allah, asalkan jihadnya karena Allah, bukan karena yang lain. Termasuk juga dia akan mendapatkan pahala besar, meskipun dia tidak mendapatkan mati syahid di situ, membunuh musuh-musuh Allah dan Rasulnya, membunuh musuh-musuhnya orang-orang beriman, maka mereka akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah.
wa'dan alaihi haqqan fit Taurati wal Injil wal Quran. Dan di sini disebutkan itu telah menjadi janji yang benar. Jadi ini benar-benar janjinya Allah. Jadi kalau seseorang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya, maka itu akan ditukar oleh Allah, dibeli oleh Allah dengan surganya Allah SWT. Dan itu adalah janji yang benar yang disebut di dalam kitab suci Taurat, Injil dan Al-Quran. Waman awfa bi ahdihi minallahi. Dan siapa yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah. Kita insya Allah semua yakin ya Allah zat yang maha memenuhi janjinya. Janji Allah itu benar, janji Allah pasti dilaksanakan. Allah kalau berjanji tidak akan pernah menyelisih janjinya. Wa kana wa'duhu maf'ula. Di Al-Quran disebutkan wa kana wa'duhu maf'ula. Janji Allah itu pasti akan dilaksanakan. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Dan janji Allah itu benar-benar adalah janji yang jujur, artinya janji yang pasti benarnya, nggak pernah bohong. Banyak orang yang berjanji tapi dia bohong. Ya. Tapi kalau janjinya Allah pasti benar. Dan di sini disebutkan fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bihi wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. Jadi para jamaah, kalau kita kita coba bayangin, kita ini sebetulnya di dunia ini kan tidak punya apa-apa ya. Panjenengan lahir di muka bumi ini sebetulnya hakikatnya semuanya diberi oleh Allah. Jenengan itu diciptakan oleh Allah. Tapi di ayat ini disebutkan Allah itu melakukan transaksi jual beli dengan kita. Padahal hakikatnya kita nggak punya apa-apa. Jiwa kita, harta kita itu semuanya adalah pemberian dari Allah. Tapi Allah akan membeli. Kalau apa? Kalau seseorang menukar jiwanya dan hartanya itu untuk berjuang di jalan Allah SWT, itu akan dibeli oleh Allah. Dan sebetulnya gini, yang saya panjenengan harus perhatikan ayat ini. Kalau panjenengan misalnya, mohon maaf, kalau panjenengan meninggal dunia, adakah orang yang mau membeli, mohon maaf, ya, jenazah panjenengan? Ada nggak yang mau beli? Kalau ikan mati itu ada yang mau beli, para jamaah. Apalagi ikan tuna Moguro ya, tuna Moguro itu, masya Allah bisa miliaran itu. Itu kalau mati di es itu bisa miliaran harganya. Satu ekor tuna sirip biru ya, atau sirip kuning lupa saya. Itu yang jelas mahal sekali ikan itu. Tapi kalau seseorang itu meninggal dunia, mati, mohon maaf, nggak ada yang membeli. Jadi kalau manusia itu meninggal dunia, itu hakikatnya dia tidak bernilai sama sekali. Harta yang kita punyai pun itu diberi oleh Allah. Tapi siapa saja yang dia sanggup mengorbankan jiwa dan hartanya di jalan Allah, Allah akan membeli semua itu. Dan sebetulnya kalau dibandingkan dengan harga kenikmatan surga, itu tidak ada bandingannya. Tadi misalnya Jun Sewu panjenengan punya tubuh, ya, punya harta. Berapa sih paling yang kita punya di dunia ini? Kalau berperang di jalan Allah, mungkin akomodasinya nggak sampai triliunan. Ada juga para sahabat itu yang berjihad di jalan Allah SWT dengan akomodasi yang terbatas. Tetapi semua itu dibeli oleh Allah dengan surga. Kalau panjenengan membaca tentang kenikmatan yang ada di dalam surga, maka panjenengan bisa menyatakan kenikmatan yang ada di surga itu dalam tanda kutip ya tidak sebanding dengan apa yang kita jual kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dulu para sahabat itu kalau disuruh berjihad di jalan Allah, mereka itu langsung bergegas karena mereka paham mereka akan mendapatkan surga
yang nilainya jauh melampaui dari jiwanya dan harta yang dia punya. Makanya al-mukarramun yang dirahmati Allah, di dalam Islam jihad itu ditempatkan sebagai amal yang paling utama setelah beriman kepada Allah SWT. Ini Nabi pernah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, ayul amal afdal, wahai Rasulullah, amal apa yang paling utama? Dia mengatakan jihad fisabilillah, jadi berjihad di jalan Allah SWT. Makanya al-mukarramun yang dirahmati Allah, kalau kita mendengar ada saudara-saudara kita berjihad di jalan Allah, sebisa mungkin kita juga punya andil membantu mereka. Saudara-saudara kita yang ada di Gaza misalnya, sampai sekarang mereka sanggup bertahan. Coba panjenengan lihat di sosmed ya, mereka dibom oleh orang-orang Yahudi. Sampai mohon maaf, saya pernah lihat satu video itu dibombardir, itu sampai mohon maaf, mayatnya itu terlempar ke atas sangat tinggi. Tapi mereka tidak pernah berpindah dari Gaza. Makanya para jamaah yang dirahmati Allah, mereka akan mendapatkan istilahnya itu pertukaran yang benar-benar memenangkan orang itu. Mereka akan dapat surganya Allah SWT. Kemudian yang berikutnya adalah orang yang beriman. Alhamdulillah kita punya iman ya para jamaah. Makanya kalau sudah punya iman, dijaga benar iman ini. Karena iman ini ada yang batalin. Sama seperti wudu. Panjenengan wudu berarti suci. Panjenengan boleh sholat. Tapi wudu ada pembatalnya. Panjenengan misalnya mohon maaf buang air kecil atau buang angin, itu langsung batal wudunya. Panjenengan kalau mau sholat nggak boleh, kecuali harus wudu kembali. Iman juga sama, ada pembatalnya. Makanya orang-orang yang beriman harus memperhatikan perkara-perkara yang membatalkan imannya. Di Al-Quran disebutkan di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-72. Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakina thayyibatan fi jannati adnin wa ridwanun minallahi akbar. Dzalika huwal fawzul azim. Disebutkan di sini Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan akan mendapat surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kekal mereka di dalamnya dan mendapatkan tempat-tempat yang bagus di surga Aden. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar. Dan itu adalah keberuntungan atau kemenangan yang sangat besar. Dan yang berikutnya adalah orang yang beramal soleh. Para jamaah, orang yang beriman dan beramal soleh itu adalah orang yang akan mendapatkan kemenangan hakiki. Di Al-Quran disebutkan di dalam surah Al-Buruj ayat yang ke-11, innal ladzina amanu wa amilus solihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Sebutkan di akhir ayat dzalikal fawzul kabir. Dan itulah keberuntungan atau kemenangan yang sangat besar. Ini orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Pak Ustadz, ini kayaknya kok gampang sekali, iman sama amal soleh doang dapat kemenangan yang hakiki. Para jamaah begini ya, kalau orang ini benar-benar beriman, itu sebetulnya tantangannya besar, apalagi di zaman sekarang ya. Mungkin sering saya sampaikan satu makalah atau satu statement yang disampaikan oleh Imam Al-Hajjaj. Jadi ini merupakan batasan dari iman ya. Orang yang benar-benar beriman, orang mukmin dan orang muslim yang gak perlu diragukan iman dan keislamannya, itu ada batasannya para jamaah. Batasannya apa? Itu dijelaskan oleh Imam Al-Hajjaj dalam kitab Lisanul Arab. Ini kitab kamus ya, kamus yang kredibel istilahnya. Kamus ini dipakai oleh para ulama untuk memaknai atau menafsirkan lafaz-lafaz baik itu dalam Quran maupun sunnah Nabi SAW. Jadi yang dimaksud iman itu kan, kata beliau, menampakkan ketundukan dan penerimaan terhadap syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi idharul khudu'i wal qabuli li syariati, kata beliau. Jadi iman itu batasannya
menampakkan penerimaan dan ketundukan terhadap syariat, hukum-hukum Allah dan hukum-hukum Rasul. Jenengan harus tampakkan, nggak boleh disembunyiin. Makanya dulu para ulama mengajari kita untuk apa? Untuk selalu terikat dengan hukum-hukum syariat. Dulu para ulama juga memperjuangkan hukum-hukum Allah dan hukum-hukum Rasul, memperjuangkan syariat. Karena apa? Karena batasan iman itu, kata beliau, idharul khudu'i wal qabuli li syariati walima atabihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, menampakkan ketundukan dan penerimaan pada semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa'tiqaduhu wa tasdiquhu bil qalbi, dan dia yakini, dia benarkan dalam hati. Faman kana ala hadhihi sifat, kata beliau, barang siapa orang yang berada dalam sifat ini, bahwa mukminun muslimun ghairu murtabin wala syakin, maka dia adalah mukmin dan muslim yang enggak perlu diragukan dan diwaksanakan lagi. Dan orang beriman itu, kata beliau, adalah orang yang selalu memperhatikan, melihat bahwa alladzi yara ala anna ada al-faraid wajibun, mengerjakan semua kefarduan itu hukumnya wajib bagi dia. Makanya kalau orang beriman, para jamaah, kalau ada hukum-hukum Allah, sunnah Nabi yang tidak ditegakkan di masyarakatnya atau di rumahnya, maka dia nggak akan tinggal diam. Pasti dia akan tegakkan. Dan orang yang beriman, orang yang betul-betul tauhidnya benar, adalah orang yang selalu berusaha hidup sejalan dengan sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang beriman itu taat kepada hukum Allah, hukum Rasul. Salah satu ketaatan itu adalah dia punya adab yang baik. Para ulama itu mengatakan gini, para jamaah, di antara hukum ya, ini yang mungkin barangkali banyak yang nggak tahu. Di antara hukumnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah mengajari kita untuk punya adab yang baik, etika yang baik, akhlak yang baik. Bahkan para ulama mengatakan adab itu atau akhlak itu harus didahulukan dibandingkan ittiba. Ittiba itu mengikuti Nabi, atau maksudnya akhlak itu harus didahulukan daripada fikih istilahnya. Dalilnya mana? Dalilnya sering ya kita dengar istilah itu ya. Dalilnya begini, para jamaah. Dulu waktu Nabi ada dua riwayat ya. Nabi itu SAW, ini dalam kitab Riyadhus Shalihin ada. Satu saat beliau itu diundang di sebuah suku, karena di suku itu ada perselisihan. Karena yang datang adalah baginda Nabi SAW itu dijamu oleh mereka. Sampai waktu sholat itu sudah masuk. Sudah masuk, para sahabat itu sudah menyusun shaf. Makanya Nabi ditunggu nggak datang-datang. Makanya Bilal mendatangi Abu Bakar supaya Abu Bakar ngimami mereka. Abu Bakar kemudian maju ke depan. Mungkin kisah ini masyhur ya. Atau pada saat Nabi SAW setengah sakit keras ya. Tapi ini saya sebutkan satu riwayat yang lain. Dan Abu Bakar itu sudah takbir. Dan para sahabat yang di belakang juga takbir. Kemudian baginda Nabi SAW setelah selesai dijamu oleh suku ini, beliau segera bergegas untuk sholat berjamaah. Sampai kemudian menyimak. Ketika Rasul SAW datang, para sahabat itu memberikan kode kepada Abu Bakar, tepuk tangan. Makanya kalau kita ngingetin imam, nggak boleh tepuk tangan para jamaah. Kalau tepuk tangan wanita. Ya. Kalau seorang laki-laki membaca Subhanallah, itu ada ceritanya. Jadi dulu para sahabat itu tepuk tangan. Abu Bakar nggak noleh. Begitu yang tepuk tangan itu banyak, barulah Abu Bakar menoleh. Baru kemudian beliau melihat bahwa Nabi SAW sudah ada di belakang beliau. Karena para sahabat itu biasa begini para jamaah. Kalau Rasulullah SAW hadir di satu sholat berjamaah, beliau pasti akan ditaruh di depan. Itu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW diperlakukan seperti itu. Mungkin kalau di pesantren, kalau panjenengan pengen tahu mengapa nih para ulamanya, para kiainya itu
apa namanya, kalau datangnya biasanya agak terakhir, agak lambat. Tetapi walaupun lambat ditaruh di depan, itu memang meniru Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Begitu beliau melihat, Abu Bakar langsung mundur, langsung mundur. Tapi Nabi sebenarnya memberikan isyarat supaya Abu Bakar terus. Jadi Nabi itu memerintahkan Abu Bakar untuk tetap ngimami. Perintahnya Nabi itu wajib kita taati atau enggak? Enggak, kalau jenengan disuruh Nabi, wajib kita jalankan atau enggak? Wajib ya. Tapi ternyata Abu Bakar enggak. Abu Bakar tetap mundur. Tetap mundur beliau. Begitu mundur, Nabi maju sholat. Dan setelah selesai sholat, Abu Bakar ditanya oleh Nabi, "Wahai Abu Bakar, mengapa Anda mundur? Padahal saya memerintahkan Anda tetap sholat di depan, maksudnya menjadi imam." Terus Abu Bakar menjawab, "Tidak pantas ya, Abu Bakar mengimami sholat sedangkan di belakangnya ada Rasulullah SAW. Itulah namanya adabnya." Makanya Nabi diam, Nabi nggak komen. Kalau Nabi nggak komen berarti itu takrir, persetujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar mundur itu karena adabnya. Padahal Nabi itu tetap nyuruh beliau di depan. Makanya para ulama menggunakan peristiwa itu untuk menetapkan bahwa adab itu satu saat harus didahulukan daripada ittiba. Itu para jamaah ya. Kemudian mengikuti para sahabat. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan di akhir ayat ini disebutkan dalikal fawzul azim. Dalam surah At-Taubah juga ya, ayat yang ke-100 disebutkan orang-orang yang terdahulu, lagi yang pertama masuk Islam, asabiqunal awwalun. Asabiqunal awwalun itu terdiri dari dua, yakni muhajirin wal ansar. Muhajirin sahabat-sahabat yang berasal dari kota Mekah. Mereka berhijrah ya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan hartanya. Untuk apa? Berhijrah ke kota Madinah. Sedangkan yang menolong mereka itu namanya orang Ansor. Dan di sini disebutkan walladzina tabauhum bi ihsanin. Dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat bi ihsanin, dengan yang baik. Maka di akhir ayat ini disebutkan mereka apa istilahnya? Wa'adda lahum jannatin, dan Allah telah memberikan janji kepada mereka atau menyediakan mereka yakni surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai khalidina fiha abadan dalikal fawzul azim. Yang demikian itu adalah kemenangan yang sangat besar. Jadi al-mukarramun yang dirahmati Allah, panjenengan gini, jangan sekali-kali gampang begini ya. Wah, itu kan para sahabat ya. Rasulullah aja nggak pernah melakukan, yang melakukan itu sahabat. Lebih menang mana sahabat dengan Rasulullah, kan gitu ya. Ada kan orang yang sering begitu kadang-kadang karena nggak tahu. Di Al-Quran itu ada ayat yang ini salah satunya, yakni dalam surah At-Taubah ayat 100, orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik, maka mereka akan mendapatkan surganya Allah SWT. Mengapa kita harus ittiba pada sahabat juga? Karena juga dawuhnya Nabi, perintahnya Nabi juga. Makanya kalau kita misalnya, mohon maaf ya, kalau sholat Jumat itu dulu di masa Nabi SAW, mungkin kalau yang di masjid sini juga melakukan itu ya. Adzannya kan cuma sekali, adzannya sekali biasanya. Ketika khotib itu naik ke mimbar, itu adzan. Tapi dulu di masa Utsman bin Affan, beliau itu menetapkan kalau redaksinya itu 3 kali adzan. Maksud 3 kali adzan itu sebenarnya 2 adzan. Satu adzan yang dimaksud itu iqamah. Itu baru ada di masa Utsman bin Affan. Panjenengan nggak boleh begini, nggak boleh mengatakan begini, mohon maaf ya.
Nah itu kan yang dilakukan Utsman, Rasulullah nggak malah melakukan. Gitu. Nggak boleh panjenengan. Nggak apa-apa jenengan ikut Nabi. Ikut Nabi kalau itu dianggap lebih baik, nggak apa-apa. Kalau ada saudara kita yang ngikuti apa Utsman bin Affan, itu hakikatnya juga mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dari mana kita bisa mengatakan? Nabi mengatakan, wa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdi. Wajib atas kalian mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin al-mahdi. Termasuk tarweh. Tarweh itu di era Nabi sampai era Umar bin Khattab, di awal-awal masa kekhilafan Umar bin Khattab. Itu kalau sholat tarweh berjamaah di masjid itu ada yang jamaah, ada yang sendirian. Gitu. Enggak seperti sekarang ya. Kalau sekarang kan berjamaah dipimpin oleh seorang imam. Dulu di era Nabi dan Abu Bakar sampai di awal era Umar bin Khattab itu kalau tarweh ada yang sendiri, ada yang berjamaah. Yang sendiri juga mengikuti dawuhnya Nabi, yang bersama-sama pun juga mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu dalam riwayat selama 3 hari, ada yang mengatakan 2 hari. Beliau itu sholat tarawih berjamaah, berarti dipimpin oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru kemudian hari yang ketiga atau hari yang keempat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak keluar karena khawatir dianggap wajib gitu. Kalau kita ngikuti apa yang dilakukan Umar dengan menetapkan harus berjamaah dipimpin oleh, bukan harus ya, berjamaah dipimpin oleh seorang imam, itu sebetulnya ngikuti Nabi SAW pada hari yang pertama sampai hari yang ketiga atau yang kedua. Berarti ittiba juga pada Nabi Muhammad. Sedangkan sahabat yang di era Abu Bakar itu sholatnya sendiri-sendiri, itu ngikuti Nabi Muhammad SAW setelah hari ketiga atau hari yang kedua. Berarti sama-sama ngikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para jamaah, mengapa kita ini di dalam kita hidup dengan saudara-saudara Muslim kita, mengapa kita harus selalu tasamuh, harus selalu baik sangka itu di situ. Jangan menang sendiri gitu. Kalau nggak cukup ilmunya atau kita nggak ngerti masalahnya, duduk perkaranya, jangan sekali-kali panjenengan mengeluarkan satu statement yang membuat saudara kita itu merasa nggak nyaman. Ya. Karena seorang Muslim itu hakikatnya adalah saudara bagi kita semua. Jadi orang yang beriman dan beramal soleh. Kemudian orang yang taat kepada Allah dan Rasul. Orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, orang itu akan mendapatkan kemenangan yang besar. Ini dalam surah An-Nisa ya. Ini kalau panjenengan baca ayat-ayat sebelumnya itu tentang masalah waris, hukum-hukum waris. Tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulah yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul adzim. Inilah hukum-hukum Allah. Maksudnya hukum-hukum waris. Kalau jenengan membagi waris harus pakai hukum Allah, hukum Rasul, pakai faraid, nggak boleh pakai hukum yang lain. Allah mengatakan itulah ketentuan-ketentuan Allah atau hududnya Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulah. Barang siapa orang yang taat pada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Wa dzalikal fawzul adzim. Yang demikian itu adalah kemenangan yang sangat besar. Orang yang jujur pada jamaah. Jadi jenengan kalau jadi orang mukmin, jangan gampang bohong. Kalau sekarang banyak orang ngajari bohong. Sampai kita ini kan bingung juga ya, di Indonesia ini banyak sekali orang yang dalam tanda kutip itu ditengarai bohong. Kalau yang akhir-akhir ini kan masalah ijazah palsu gitu. Saya sampai bingung juga sebenarnya masalah. Kalau gini, orang yang jujur itu sebenarnya simple, gampang. Kalau yang rumit-rumit itu malah biasanya ditengarai agak bohong biasanya. Kalau orang bohong kan biasanya agak jelimet gitu ya. Orang masalah gampang aja loh.
Kok malah jelimet nggak karu-karuan ya. Ya tapi kita nggak boleh juga berburuk sangka, jangan. Ya. Karena kalau sekali bohong pasti diikuti bohong yang pasti itu. Orang yang benar, orang yang jujur ya. Jadi di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat yang ke-119, untuk menyingkat waktu saya bacakan ini aja ya terjemahannya. Allah berfirman, ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar kebenaran mereka. Maksudnya orang-orang yang jujur, maka kejujuran mereka di hari kiamat itu benar-benar bermanfaat bagi dia. Bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho terhadapnya. Al-Mukarramun, orang yang jujur, orang yang benar, itu orang yang akan dimasukkan ke dalam surga, bahkan ditambahi keterangannya. Kalau orang masuk surga insya Allah diridhoi oleh Allah. Tapi di ayat ini ditambah diridhoi oleh Allah. Berarti orang yang jujur itu benar-benar orang yang istimewa di sisi Allah. Para ulama mengatakan asidku aslul ikhlasi. Jujur itu adalah pangkal dari ikhlas. Orang nggak akan pernah bisa ikhlas kalau dia nggak punya sifat asidku. Memang orang jujur itu kadang-kadang ngeselin kadang-kadang ya. Orang terlalu jujur kan, kata orang, kamu jangan terlalu jujur. Karena kalau terlalu jujur merugikan kadang-kadang, ya enggak. Tapi orang yang jujur itu istimewa di sisi Allah. Bahkan ulama mengatakan jujur itu pangkal keikhlasan. Ikhlas nggak akan mungkin terwujud pada diri orang kalau orang itu nggak jujur. Makanya para jamaah, dalam keadaan apapun panjenengan jangan sampai bohong. Kecuali bohong yang boleh. Bohong yang boleh yang pertama ada 3. Dalam hadis disebutkan bohong untuk apa? Menyatukan saudaranya. Itu boleh. Bohong dalam peperangan, bahkan wajib itu bohong dalam perang. Karena kalau jujur kadang-kadang bisa membahayakan, menimbulkan madharah. Yang ketiga, bohongnya suami pada istri atau istri kepada suami. Berarti saya boleh dong Ustaz membohongi suami. Ya, maksud saya itu ada keterangannya. Nanti jangan-jangan nanti habis ngaji bohong semua. Ya sebetulnya kan ini untuk menyenangkan istri atau menyenangkan suami gitulah kira-kira. Gimana Bi ini masakannya Bi? Waduh Masya Allah nih. Ini kayaknya hotel bintang 7 pun kalah ini gitu. Jadi saya punya, kalau boleh saya cerita sendiri. Saya dulu itu punya agak bingung saya itu. Karena saya orang Jawa nggak biasa asin. Nah sementara istri saya itu orang Betawi, orang Sunda gitu. Orang Betawi tapi ya orang Betawi lah. Asinnya setengah mati. Jadi saya waktu itu, Masya Allah asin banget gitu. Gimana ya kita kayaknya dapat asin tuh gimana ya? Kata teman saya daripada kayak gitu lebih baik makan garam aja sekalian gitu. Tapi kan nanti kita menyinggung ya. Gimana Bi masakannya? Masya Allah enak nih. Ya sebetulnya juga nggak enak juga sih sebetulnya gitu. Tapi sekarang malah kalau terlalu manis malah nggak enak gitu. Harus asin sekarang itu Masya Allah. Karena kepengaruh sama itu istri. Dan orang yang takut dan bertakwa kepada Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallah wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Para jamaah harus takut sama Allah. Gimana kalau kita pengen jadi orang yang takut sama Allah? Perbanyak zikir pada Allah. Para jamaah jenengan naik motor, naik mobil apa aja, zikir kalau bisa. Kalau bisa baca Quran. Dan sering saya sampaikan ya. Bertakwa kepada Allah, menjalankan semua perintah dari Allah SWT, menjauhi larangan Allah. Orang yang berperang di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Ini juga tadi sudah disebutkan ya. Dan yang berikutnya adalah orang yang sabar. Di orang yang sabar itu juga akan meraih kemenangan yang hakiki. Di Al-Quran disebutkan.
Salah satunya di dalam surah Al-Mu'minun ayat 109 sampai 111 itu dijelaskan dengan sangat jelas ya. Di situ disebutkan ya. Di akhir ayat itu disebutkan inni jazaituhumul yauma bima sabaru annahum humul faizun. Jadi di akhir ayat ini para jamaah disebutkan sesungguhnya aku memberi balasan kepada mereka di hari ini karena kesabaran mereka. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang. As-sabru para jamaah itu artinya adalah habsun nafsi an syai', menahan diri dari sesuatu. Manifestasi sabar itu banyak. Mungkin sering saya sampaikan ke jenengannya. Orang yang pemberani itu sabar. Orang yang penakut itu orang yang nggak sabar. Mengapa orang pemberani itu disebut sabar? Para ulama menjelaskan karena dia bisa menahan diri dari rasa takut. Karena hukum asal as-sabru habsun nafsi anisyai, menahan diri dari sesuatu. Sesuatunya itu banyak, bisa rasa takut. Panjenengan misalnya berada di dalam pasukan perang, menghadapi musuh yang jumlahnya lebih besar, akomodasinya jauh lebih lengkap. Panjenengan nggak mundur sedikit pun, berani menahan rasa takut, berarti panjenengan sabar. Kalau panjenengan melarikan diri, berarti panjenengan nggak sabar. Panjenengan punya persoalan apapun, jenengan hadapi, nggak pernah takut, nggak mundur sedikit pun, berarti jenengan orang sabar. Tapi kalau orang pengecut, lari dari masalah, pengecut itu nggak sabar. Orang yang qanaah itu juga orang yang sabar. Dia tidak berkeluh kesah, dia bisa menahan diri dari keluh kesah. Diberi oleh Allah banyak, alhamdulillah. Enggak diberi juga alhamdulillah. Mungkin ini kata guru saya, di dunia ini para jamaah jenengan harus bahagia. Jangan sampai enggak bahagia. Gimana caranya? Membangun persepsi bahagia. Jangan sampai jenengan enggak punya duit enggak bahagia, salah. Bahagia terus jenengan. Karena orang bahagia itu insya Allah hidupnya akan lebih tenang. Bahagia di dunia dan di akhirnya doa kita gitu ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Qanaah itu orang sabar. Orang zuhud orang sabar juga. Zuhud itu gini. Orang yang bisa menahan diri untuk membelanjakan hartanya pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat atau yang haram. Zuhud itu hanya dimiliki orang yang duitnya banyak. Kalau orang nggak punya duit ya wajar dia nggak bisa mengeluarkan hartanya banyak. Pak Eka mungkin duitnya miliaran gitu. Amin ya Pak Eka ya. Kalau beliau bisa menahan diri dari berfoya-foya, berarti beliau orang zuhud. Kalau misalnya saya nih atau yang lain nggak punya duit, wajar nggak bisa berfoya-foya, nggak punya duit. Makanya orang zuhud itu orang yang duitnya banyak tapi dia bisa membelanjakan harta di jalan Allah. Makanya para jamaah kalau panjenengan punya duit banyak, duitnya itu digunakan untuk jalan Allah, untuk kebaikan. Kalau sekarang mau korban yang paling baik, kalau perlu yang paling banyak. Gitu. Kalau di masjid ada pengumuman ini ngumpulin korban, jenengan kasih itu yang banyak kalau duitnya banyak. Nggak usah hemat-hemat kalau dalam hal meraih surganya Allah, nggak perlu hemat istilahnya. Coba panjenengan lihat Abu Bakar As-Siddiq, itu seluruh hartanya itu diinfakkan di jalan Allah. Karena di kitabnya Al-Habib As-Suyuti, Rasulullah itu kalau pakai uangnya Abu Bakar itu seperti pakai uangnya sendiri. Kita tahu persis Rasul itu nggak pernah pakai uangnya untuk kepentingan diri sendiri, semuanya untuk dakwah Islam. Itu kalau duitnya Abu Bakar diambil tuh nggak izin Abu Bakar. Coba. Saking Saking percayanya kepada Abu Bakar. Dan Abu Bakar itu orang yang tulus. 100% hartanya itu untuk jalan Allah. Dan jangan salah para jemaah, Abu Bakar itu sejak dulu sebelum masuk Islam, duitnya sudah banyak. Nah kita sekarang kalau melihat ya, orang muslim itu kalau kaya, kalau dulu di zaman Nabi, zaman para sahabat, orang yang kaya dalam Islam itu akan tampak pada saat gathering,
gathering untuk jihad di jalan Allah. Itu baru ketahuan. Rumahnya juga biasa-biasa aja. Gitu, sama seperti yang lain. Nggak menambah aset, nggak menampakkan kekayaannya beli mobil aja seperti sekarang ya. Yun sewu. Sampai mobilnya itu jumlahnya mereka sendiri aja ngitung nggak bisa. Gitu. Kalau muslim itu baru diketahui kalau jihad menyumbang sekian ribu onta, nyumbang sekian ribu kuda dan seterusnya. Itu baru ketahuan kayanya. Baik, kemudian yang terakhir para jamaah yang dirahmati Allah, orang yang berkata jujur, benar dan adil. Itu para jamaah ya. Kita sekarang ini di tengah-tengah ya kondisi orang, masya Allah ya, namanya berbohong itu kayak semacam menjadi tradisi ya, kebiasaan. Bahkan di Jakarta itu mungkin pernah saya ceritakan, ada satu grup namanya itu free thinker, berpikir bebas. Mereka itu mengatakan gini, bohong itu enggak masalah. Kalau Anda percaya, salah sendiri. Coba. Bahaya kan orang free thinker itu, berpikirnya bebas. Ada para jamaah yang gitu. Jadi bohong sesama mereka biasa. Kalau mereka percaya, salah sendiri. Salah sendiri, lu percaya sama gua. Coba, Masya Allah. Makanya para jamaah, kita berusaha menjadi orang jujur, benar dan adil. Dalam surah Al-Ahzab ayat 70-71, mereka akan dapat kemenangan yang besar. Faqad faza fauzan azima. Karena itu para jamaah, kesimpulannya ya, bahwa hakikat kemenangan seorang muslim adalah meraih rahmat, surga dan ridhonya Allah, serta bebas dari siksa api neraka dan kemurkaan Allah SWT. Dan jalan meraih kemenangan adalah beriman kepada Allah dan tunduk patuh taat secara sempurna kepada Allah SWT dan Rasulnya. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, mungkin barangkali ini yang bisa Al-Fakir wal Hakir sampaikan. Semoga sifat-sifat yang disebutkan di dalam Al-Quran ini bisa kita usahakan ada di dalam diri kita, sehingga kita benar-benar nanti ya di hari kiamat akan memperoleh kemenangan yang hakiki, dimasukkan oleh Allah dalam surganya dan dijauhkan dari siksa api neraka. Baik, al-mukarramun yang dirahmati Allah, kita akhiri kajian kita dengan kita membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Kita akhiri dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.